Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jihad, kembali pada kali ini saya akan membacakan sebuah kisah tentang seorang tokoh yang dikenal dengan nama Sari Al-Sakoti. Kisah ini saya bacakan dari kitab Tazkiratul Aulia karya Fariduddin Attar. Orang-orang mengatakan bahwa Abul Hasan Sari bin Al-Mughallis Al-Sakoti adalah murid Ma'ruf Al-Karki dan paman Junaid. Dia adalah seorang tokoh sufi yang terkemuka di Baghdad dan pernah mendapat tantangan dari Ahmad bin Hambal. Mula-mula beliau mencari nafkah dengan berdagang barang-barang bekas dan dia meninggal pada tahun 253 Hijriah atau 867 Masehi dalam usia 98 tahun. Sari Al-Sakoti adalah orang yang pertama kali mengajarkan kebenaran mistik dan konsep peleburan dalam sufi di kota Baghdad. Kebanyakan syekh-syekh sufi di negeri Irak adalah murid-murid Sari Al-Sakoti. Ia adalah paman Junaid dan murid dari Ma'ruf Al-Karki. Dia juga pernah bertemu dengan Habib Al-Ra'i. Pada mulanya, Sari Al-Sakoti tinggal di kota Baghdad, di mana dia memiliki sebuah toko. Setiap hari, jika hendak sholat, digantungkannya sebuah tirai di depan pintu tokonya. Pada suatu hari, datanglah seseorang dari Gunung Lukam mengunjunginya. Dengan menyibakkan tirai itu, dia mengucapkan salam kepada Sari Al-Sakoti dan berkata, "Syekh dari Gunung Lukam mengirim salam kepadamu." Sari Al-Sakoti menyahut, "Si Syekh hidup menyepi di atas gunung, dan oleh karena itu, jerih payahnya selama ini tidak bermanfaat. Seorang manusia harus bisa hidup di tengah keramaian dan menghusukkan diri kepada Allah, sehingga kita tidak pernah lupa kepadanya walaupun sesaat." Diriwayatkan di dalam berdagang itu, Sari Al-Sakoti tidak pernah mengambil keuntungan melebihi 5%. Pada suatu ketika, Sari Al-Sakoti membeli buah badam seharga 60 dinar. Pada waktu harga buah badam sedang naik, seorang pedagang perantara datang menemui Sari Al-Sakoti. "Buah-buah badam ini hendak kujual," Sari Al-Sakoti berkata kepadanya. "Berapakah harganya?" tanya si perantara. 66 dinar. "Tapi harga buah badam saat ini 90 dinar, si perantara keberatan. "Sudah menjadi peraturan bagi diriku untuk tidak menarik keuntungan lebih dari 5%, jawab Sari Al-Sakoti. "Dan aku tidak akan melanggar peraturanku sendiri. Dan aku pun tidak merasa pantas untuk menjualkan buah-buahmu dengan harga kurang dari 90 dinar. Sahut si pedagang perantara. Akhirnya si perantara tidak jadi menjualkan buah-buahan Sari Al-Sakoti. Pada mulanya, Sari Al-Sakoti menjual barang-barang bekas. Pada suatu hari, pasar kota Baghdad terbakar. "Pasar terbakar!" orang-orang berteriak. Mendengar teriakan-teriakan itu, berkatalah Sari Al-Sakoti, "Bebaslah aku sudah." Setelah api reda, ternyata toko Sari Al-Sakoti tidak terlalap api.
Ketika mendapatkan kenyataan ini, Sari Al-Sakoti menyerahkan segala harta bendanya kepada orang-orang miskin. Kemudian, dia mengambil jalan kesufian. Apakah yang menyebabkan engkau menjalani kehidupan spiritual seperti ini? Seseorang bertanya kepada Sari Al-Sakoti. Sari Al-Sakoti menjawab, pada suatu hari, Habib Al-Ro'i lewat di depan tokoku. Kepadanya kuberikan sesuatu untuk disampaikan kepada orang-orang miskin. Semoga Allah memberkahi engkau. Habib Al-Ro'i mendoakan diriku. Setelah dia mengucapkan doa itu, dunia ini tidak menarik hatiku lagi. Keesokan harinya datanglah Ma'ruf Al-Karki beserta seorang anak yatim. Berikanlah pakaian untuk anak ini, pinta Ma'ruf kepadaku. Maka saat itu pun kuberi pakaian. Kemudian Ma'ruf berkata, semoga Allah membuat hatimu benci kepada dunia ini dan membebaskanmu dari pekerjaan ini. Karena kemakbulan doa Ma'ruf itulah aku bisa meninggalkan semua harta kekayaan di dunia ini. Sahabat jihad, pada suatu hari ketika Sari Al-Sakoti sedang memberikan ceramah, salah seorang di antara sahabat-sahabat dekat Khalifah, Ahmad Yazid si juru tulis, lewat dengan pakaian kebesaran yang mewah, diiringi dengan para hamba dan pelayan-pelayannya. Tunggulah sebentar, aku hendak mendengarkan kata-katanya, kata Ahmad Yazid kepada para pengiringnya. Kita telah mengunjungi berbagai tempat yang membosankan dan yang seharusnya tak perlu kita datangi. Ahmad Yazid pun masuk dan duduk mendengarkan ceramah Sari Al-Sakoti. Sari Al-Sakoti berkata, di antara ke-18.000 dunia itu, tidak ada yang lebih lama daripada manusia. Dan di antara semua makhluk ciptaan Allah, tidak ada yang lebih mengingkari Allah daripada manusia. Bila ia baik, maka ia terlampau baik, sehingga malaikat-malaikat sendiri iri kepadanya. Bila ia jahat, maka ia terlampau jahat, sehingga setan sendiri malu untuk bersahabat dengannya. Alangkah mengherankan, manusia yang sedemikian lemah itu masih mengingkari Allah yang sedemikian perkasa. Kata-kata ini bagaikan anak panah dibidikan Sari Al-Sakoti ke jantung Ahmad. Dia menangis dengan sedihnya, sehingga ia tak sadarkan diri. Setelah sadar, ia masih menangis. Ahmad bangkit dan pulang ke rumahnya. Malam itu, tak sesuatu pun yang dimakannya, dan tak sepatah kata pun yang diucapkannya. Keesokan harinya dengan berjalan kaki, ia pun pergi ke tempat Sari Al-Sakoti berkhutbah. Ia gelisah dan wajahnya pucat. Ketika khutbah selesai, ia pun pulang. Di hari yang ketiga, ia datang berjalan kaki. Ketika ceramah selesai, dia menghampiri Sari Al-Sakoti. Guru, ucap Ahmad, kata-katamu telah mencekam hatiku dan membuat hatiku benci kepada dunia ini. Aku ingin meninggalkan dunia ini dan mengundurkan diri dari pergaulan ramai. Tunjukkanlah kepadaku jalan yang ditempuh para khalifah. Jalan manakah yang kau inginkan? Tanya Sari Al-Sakoti. Jalan para sufi atau jalan hukum? Jalan yang ditempuh orang banyak atau jalan yang ditempuh oleh manusia-manusia pilihan? Tunjukkan kedua jalan itu kepadaku. Ahmad meminta kepada Sari Al-Sakoti. Maka berkatalah Sari Al-Sakoti, inilah jalan yang ditempuh orang banyak. Lakukanlah sholat 5 kali dalam sehari di belakang seorang imam dan keluarkanlah zakat. Bila dalam bentuk uang, keluarkanlah
setengah dinar dari setiap 20 dinar yang engkau miliki. Inilah jalan yang ditempuh oleh manusia-manusia pilihan. Berpalinglah dari dunia ini, dan janganlah engkau terperosok ke dalam perangkap-perangkapnya. Jika kepadamu hendak diberikan sesuatu, janganlah diterima. Demikianlah kedua jalan tersebut. Ahmad meninggalkan tempat itu dan mengembara ke padang belantara. Beberapa hari kemudian, seorang perempuan tua yang berambut kusut dengan bekas luka-luka di pipinya datang menghadap Sari al-Sakoti dan berkata, "Wahai imam kaum muslimin, aku mempunyai seorang putra yang masih remaja dan berwajah tampan. Pada suatu hari ia datang untuk mendengarkan khutbahmu dengan tertawa-tawa dan langkah yang gagah. Tetapi kemudian pulang dengan menangis dan meratap-ratap. Sudah beberapa hari ini ia tidak pulang dan aku tidak tahu kemana perginya. Hatiku sedih karena berpisah dari dia. Tolong lakukanlah sesuatu untuk diriku." Permohonan wanita tua itu menggugah hati Sari al-Sakoti. Maka berkatalah dia, "Janganlah bersedih, ia dalam keadaan baik. Jika dia kembali, niscaya engkau akan kukabari. Ia telah meninggalkan dan berpaling dari dunia ini. Dia telah bertobat dengan sepenuh hatinya." Beberapa lama telah berlalu. Pada suatu malam, Ahmad kembali kepada Sari al-Sakoti. Sari al-Sakoti memerintahkan kepada pelayannya, "Kabarkanlah kepada ibunya." Kemudian dia memandang Ahmad, wajahnya pucat, tubuhnya lemah, dan badan yang jangkung kokoh bagaikan pohon cemara itu telah bungkuk. "Wahai guru yang budiman," Ahmad berkata kepada Sari al-Sakoti, "karena engkau telah membimbingku ke dalam kedamaian dan telah mengeluarkan aku dari kegelapan, aku berdoa semoga Allah memberikan kedamaian dan menganugerahkan kebahagiaan kepadamu di dunia dan akhirat." Mereka sedang asik berbincang-bincang ketika ibu dan istrinya Ahmad masuk. Mereka juga membawa putranya yang masih kecil. Ketika si ibu melihat Ahmad yang sudah berubah sekali keadaannya, ia pun menubruk dada Ahmad. Di kiri kanannya istrinya yang meratap-ratap dan anaknya yang menangis terseduh-seduh. Semua yang menyaksikan kejadian ini ikut terharu, dan Sari al-Sakoti sendiri pun tidak bisa menahan air matanya. Si anak merebahkan diri ke pangkuan ayahnya, tetapi betapapun juga mereka membujuk, Ahmad tidak mau pulang ke rumah. "Wahai imam kaum muslimin," Ahmad berseru kepada Sari al-Sakoti, "mengapa engkau mengabarkan kedatanganku ini kepada mereka? Mereka inilah yang akan meruntuhkan diriku." Sari al-Sakoti menjawab, "Ibumu terus-menerus memohon, sehingga akhirnya aku berjanji untuk mengabarkan kepadanya apabila engkau datang." Ketika Ahmad bersiap-siap hendak kembali ke padang pasir, istrinya meratap, "Belum lagi mati, engkau telah membuatku jadi janda, dan putramu jadi yatim. Jika ingin bertemu dengan engkau, apakah yang akan kulakukan? Tidak ada jalan lain, bawalah anak ini olehmu." "Baiklah," jawab Ahmad. Pakaian indah yang sedang dikenakan anaknya itu dilepaskannya dan digantinya dengan bulu domba. Kemudian ditaruhnya sebuah kantong uang ke tangan anak itu dan berkatalah ia kepada anak itu, "Sekarang pergilah engkau seorang diri." Melihat hal ini, si istri menjerit, "Aku tidak sampai hati membiarkannya," dan anak itu ditariknya ke dalam dekapannya.
Aku memberikan kuasa kepadamu, kata Ahmad kepada istrinya, jika engkau menginginkan untuk menuntut perceraian. Maka kembalilah Ahmad ke padang belantara. Bertahun-tahun telah berlalu. Kemudian pada suatu malam, pada waktu sholat Isya, seseorang mendatangi Sari al-Sakoti di tempat kediamannya. Orang itu berkata kepada Sari al-Sakoti, Ahmad mengutus aku untuk menemui engkau. Ia berpesan, hidupku hampir berakhir, tolonglah aku. Sari al-Sakoti pergi ke tempat Ahmad. Ia menemukan Ahmad yang sedang terbaring di atas tanah di dalam sebuah pemakaman. Dia sedang menantikan saat-saat terakhirnya. Lidahnya masih bergerak-gerak. Sari al-Sakoti mendengar bahwa Ahmad sedang membacakan sebuah ayat yang berbunyi, untuk yang seperti ini bekerjalah wahai para pekerja. Sari al-Sakoti mengangkat kepalanya dari atas tanah, mengusapnya, dan mendekapnya ke dadanya. Ahmad membuka matanya. Terlihatlah olehnya sang syekh, dan berkatalah dia, Guru, engkau datang tepat pada waktunya. Hidupku akan berakhir sesaat lagi. Sesaat kemudian, dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Sambil menangis, Sari al-Sakoti kemudian kembali ke kota untuk menyelesaikan urusan-urusan Ahmad. Di dalam perjalanan ini, dia menyaksikan orang ramai berbondong-bondong berjalan ke arah luar kota. Hendak kemanakah kalian? Sari al-Sakoti bertanya kepada mereka. Tidak tahukah engkau? Jawab mereka. Kemarin malam, terdengar sebuah seruan dari atas langit. Barang siapa ingin mensolatkan jenazah sahabat kesayangan Allah, pergilah ke pemakaman di Suniziyah. Sahabat jihad, di lain kisah, Junaid meriwayatkan tentang Sari al-Sakoti. Pada suatu hari, aku mengunjungi Sari al-Sakoti dan kujumpai dia sedang mencucurkan air mata. Aku bertanya kepadanya, apakah yang telah terjadi? Sari al-Sakoti menjawab, aku telah berniat bahwa malam ini aku hendak menggantungkan sekendi air untuk didinginkan. Di dalam mimpi, aku bertemu dengan seorang bidadari. Aku bertanya, siapakah yang memilikinya? Dan dia menjawab, aku adalah milik seseorang yang tidak mendinginkan air dengan menggantungkan kendi. Setelah itu, si bidadari menghempaskan kendiku ke atas tanah. Saksikanlah olehmu sendiri. Kulihat pecahan-pecahan kendi yang berserakan di atas tanah. Pecahan-pecahan itu dibiarkan saja di situ untuk waktu yang lama. Di dalam kisah lain, Junaid juga meriwayatkan, pada suatu malam aku tertidur nyenyak. Ketika aku terjaga, batinku mendesak agar aku pergi ke masjid Suniziyah. Maka pergilah aku. Tetapi di depan masjid itu terlihatlah olehku seseorang yang berwajah sangat menakutkan. Aku menjadi takut. Orang itu menegurku. Junaid, takutkah engkau kepadaku? Ya, jawabku. Seandainya engkau mengenal Allah sebagaimana yang seharusnya, niscaya tak ada sesuatu pun yang kau takutkan selain daripada Dia. Siapakah engkau? Aku bertanya. Iblis, jawabnya. Aku pernah ingin bertemu dengan engkau. Aku berkata kepadanya, bagaimana engkau berpikir tentang aku? Tanpa engkau sadari, engkau lupa kepada Allah. Apa tujuanmu ingin bertemu dengan aku? Tanya si iblis. Ingin kutanyakan kepadamu, apakah engkau bisa memperdaya orang-orang miskin? Tidak, jawab si iblis. Mengapa demikian? Si iblis menjawab, jika aku hendak menjerat mereka dengan harta kekayaan dunia,
mereka lari ke akhirat. Jika aku hendak menjerat mereka dengan akhirat, mereka lari kepada Allah. Dan di situ aku tidak bisa mengejar mereka lagi. Dapatkah engkau melihat manusia-manusia yang tak bisa engkau perdaya? Ya, aku melihat mereka, jawab si iblis. Dan jika mereka berada di dalam keadaan ekstase, dapatlah kulihat sumber keluh kesah mereka itu. Setelah berkata demikian, si iblis menghilang. Aku masuk ke dalam masjid, dan di sana kudapati Sari Al-Sakoti yang sedang menekurkan kepala ke atas kedua lututnya. Dia telah berdusta, musuh Allah itu. Sari Al-Sakoti berkata sambil mengangkat kepalanya, manusia-manusia seperti itu terlampau disayangi Allah untuk diperlihatkan kepada iblis. Sari Al-Sakoti memiliki seorang saudara perempuan yang pernah meminta izin untuk menyapu kamarnya, namun ditolaknya. Hidupku tidak pantas diperlakukan seperti itu. Sari Al-Sakoti berkata kepada saudara perempuannya itu. Pada suatu hari ia masuk kamar Sari Al-Sakoti dan terlihatlah olehnya ada seorang wanita tua sedang menyapu. Sari Al-Sakoti, dulu engkau tidak mengizinkan aku untuk mengurus dirimu, tapi sekarang engkau membawa seseorang yang bukan sanak saudaramu. Sari Al-Sakoti menjawab, jangan engkau salah sangka, dia adalah penduduk alam kubur. Ia pernah jatuh cinta kepadaku, namun kutolak. Maka ia meminta izin kepada Allah yang Maha Besar untuk menyertai diriku, dan Allah memberikan tugas kepadanya untuk menyapu kamarku. Demikian sahabat jihad, kisah tentang Sari Al-Sakoti yang saya bacakan dari kitab Tazkiratul Aulia karya Fariduddin Attar. Semoga bermanfaat buat kita semua. Allahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.